Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui PKP SDM kita utus dari PKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah Iya. lihat muka, tambah penyakit, Tambah sakit ya. tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari Betul. penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri, Ya, benar sih. ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak senyum, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 ya sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya, benar, Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. bantu sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah itu udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang. Di sini kami akan berdiskusi dengan Kepala Puskesmas dan juga petugas Promkes ya, Promkes yang ada di Puskesmas Rimba Melintang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah mungkin begini Bu, Bupati Rokan Hilir, Pak Prizal Sintong, itu beliau begitu konsen dalam pengembangan kesehatan yang ada di kawasan Kabupaten Rokan Hilir ini. Salah satu garda terdepannya dalam pengembangan kesehatan tentu keberadaan tempat-tempat pelayanan kesehatan, diantaranya adalah puskesmas. Nah, selaku Kepala Puskesmas, apa yang sudah kita lakukan Bu dalam pengembangan kesehatan yang ada di wilayah kerja kita Bu? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati. Yeah. Dalam kami kesehatan ini, Pak Bupati sangat mendukung suatu program kami di Puskesmas dan juga beliau juga menurunkan istilah kata sering memberi di Puskesmas suatu motivasi dan juga berbentuk seperti makanan yang berada di Puskesmas yang kami bagikan ke lapangan, baik dari eksternal maupun internalnya. Nah, bisa jelaskan program makanan tadi seperti apa Ibu? Seperti makanan seperti kami yang terjadi di stunting, itu Oke. kami
ada eksternal dan internal. Kami melakukan seperti dikatakan stunting. Kami ada suatu program namanya Sapa Sadar, itu yang sudah dipromosikan juga di provinsi. Di provinsi itu kami juga melakukan juga ada seperti ini ya Bapak ya. Jadi kami melakukan yang di eksternal itu dan internal, yang terutama kami lakukan di internal dulu. Yang kami lakukan di internal seperti pasien berkunjung ke puskesmas, seperti bayi balita itu yang berkunjung ke puskesmas yang pertama kali mungkin dalam pendaftaran, dan juga kami juga mempunyai dokter umum yang melakukan pelayanan, dan juga kami mempunyai staf kami gizi. Jadi di gizi itu juga seandainya nanti ada anak yang kurang berat badannya itu yang telah dipromosikan istilahnya yang diberikan oleh Bapak Bupati, itulah yang kami serahkan ke masyarakat di internal kami di puskesmas. Secara eksternal itu kami membagikan yang di lapangan. Oke, program Sapa Sadar. Program Sapa Sadar ini program internal kita atau program turunan dari program nasional ini, Bu? Enggak, itu program yang kami berada di puskesmas kami. Artinya program hasil dari kreativitas kita sendiri? Iya, siap Pak, betul. Luar biasa. Nah mungkin Pak, dalam bidang pengembangan puskesmas, kan puskesmas ini memiliki banyak fungsi. Selain dia menjadi sebagai promosi kesehatan, promotif, ada preventif, kuratif, dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan kalau keberadaan puskesmas Rimbah Melintang ini, apakah sudah memenuhi standar-standar tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kami ini dari promosi kesehatan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kapus tadi, program puskesmas itu sudah memenuhi standar. Nah, seperti kegiatan pengembangan, tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Puskesmas tadi, kita itu memiliki kegiatan yang namanya Sapa Sadar. Sedikit perkenalan nih Pak, kegiatan Sapa Sadar itu, yaitu singkatan dari yang kami ambil itu, satu pasien satu kader. Oke, nah, satu pasien satu kader. Jadi nanti di situ ada promotifnya juga, di situ juga ada preventifnya, dan juga ada kuratifnya. Nah, jadi contohnya seperti pasien stunting seperti itu. Nah, jadi nanti didampingi oleh si kader tanpa lepas kontrol dari tenaga kesehatan. Dan ini juga kegiatan Sapa Sadar ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Aprizal Sintong. Ini juga ada suntikan atau support system dari Pak Bupati. Contohnya pemberian insentif kepada kadernya, dan juga ada kalau bayi stunting ataupun ibaratnya bayi yang kena bermasalah gizinya, itu juga ada pemberian makanan tambahan. Itu tentunya dukungan juga dari Pak Bupati. Oke, kalau bisa kita lebih rinci lagi, makanan tambahan ini dalam bentuk seperti apa ini? Teknisnya bagaimana penyalurannya ini ke bawah? Jadi teknisnya Pak, tentunya kami kan nanti didata dulu nih. Iya. Didata oleh si kader kan tadi satu kader, ya, satu pasien ya. Satu pasien satu kader nanti didata. Nah, jadi nanti pendataannya ini, hasil pendataannya ini misalnya nanti ada sekian anak yang bermasalah seperti itu. Jadi penyalurannya tadi itu Pak, ibaratnya langsung itu. Nah, diserahkan kepada kami nanti menyerahkan kepada desa yang masyarakatnya terkena dampak stunting seperti itu. Kalau kadernya ini kita ambil dari tenaga kesehatan atau boleh masyarakat biasa? Nah, jadi mohon izin nih Pak, kadernya ini itu dari masyarakat. Masyarakat ya? Dari masyarakat yang sudah kita latih. Oke. Nah, jadi nanti Sapa Sadar ini kan kita punya beberapa kader posyandu. Nah, dari kader posyandu ini nanti kami adakan pelatihan untuk melakukan bagaimana nih teknisnya pendampingan. Tentunya nanti ada evaluasi, ada ibaratnya pelatihan juga dari tenaga kesehatan seperti itu Pak. Oke, Bu Kapus, puncak penilaian tertinggi dari sebuah puskesmas itu kan adalah paripurna. Iya Pak. Nah, kalau kita sudah berada di tahapan mana ini? Kami masih utama ya Pak Rizky. Iya, Oke. satu tingkat lagi. Kami satu tingkat lagi. Kalau kami di puskesmas alhamdulillah sudah ombudsman Pak Ijo. Sudah ombudsman hijau ya? Iya. Upaya kita untuk mencapai tingkat paripurna seperti apa Ibu? Upaya kami untuk mencapai tingkat paripurna untuk kedepannya kami, kalau insya Allah kalau masalah pelayanan Pak, kami sudah maksimal sangat. Oke. Setelah itu mungkin kami lebih giat lagi untuk kedepannya. Oke, tadi kami ketika pertama kali sampai ke sini melihat tata kelola pelayanannya, melihat administrasinya, itu memang terbilang cukup nyaman gitu. Kesan pertama kami sampai ke sini ya kenyamanan dulu. Apakah memang kenyamanan ini menjadi standar Ibu dalam mengembangkan puskesmas yang ada di wilayah ini, Bu? Iya Pak, kami di sini adalah paling utama adalah kenyamanan dari para pasien. Itulah paling utama kunci kami di puskesmas. Dengan nyamannya pasien dan juga pasien nyaman juga untuk berobat ke puskesmas. Ada berapa poli yang kita siapkan di sini, Bu?
Kita punya 12 poli, Pak. Oke, 12 poli. Iya. Nah, yang paling banyak dikunjungi orang itu poli mana, Bu? Untuk kita mengklasifikasikan supaya kita tahu, oh masyarakat sini punya keluhan yang dominan masalah ini, begitu. Poli yang sering dikunjungi pasien itu poli PTM, Pak. PTM ya? Karena di situ kita dominan di sini yang banyak hipertensi sama DM, dan juga kita mengadakan juga secara eksternal itu ya prolanis, Pak, untuk senam di lapangan. Kegiatan senam ini rutin dilakukan, Bu? Insya Allah rutin, Pak, dan juga kami tidak lepas dari kegiatan Bapak Bupati juga, tunjangan beliau juga kami di sini, dan juga Ibu Bupati juga turun ke lapangan, Pak, untuk kunjungan kami ke lapangan. Oke, kalau untuk keaktifan daripada masyarakat sendiri, kita kan selain melayani, mengobati mereka, tentunya kita menjadi garda terdepan untuk pembinaan juga, untuk memberitahu sebagai cara pencegahan kepada mereka, sosialisasi kita di bidang kesehatan. Keaktifan mereka bertanya ke kita seperti apa, Bu? Keaktifan mereka bertanya seperti kita, seperti jadwal. Kita kan mengadakan jadwal itu, Pak, yang kita kasih ke UPIKA. UPIKA nanti nge-share ke lapangan semua bahwa kita seperti PTM, ada prolanis, itu nanti senam yang dilakukan di lapangan, dan juga pembagian makanan untuk lansia. Oke, mungkin ke Pak Rizky, yang ingin kami tanyakan, selain kita melayani kesehatan di internal di sini, otomatis eksternal masyarakatnya juga harus kita bina begitu di wilayah kerja kita. Posyandu ini kan menjadi garda terdepan juga nih, garda terdepan puskesmas dalam membina kesehatan masyarakat. Nah, koordinasi kita dalam membina posyandu seperti apa dengan kader-kader yang ada di sana? Nah, jadi terkait masalah posyandu ini juga di bawah naungan kami promosi kesehatan ya, Pak ya. Untuk pembinaan posyandu itu rutin kita lakukan, Pak. Oke, ada berapa posyandu di wilayah sini? Di kita posyandu ada 38. 38. Ya, jadi terkait jadwal pembinaannya, terkait juga nanti bagaimana teknis di lapangan, kami juga tentu tidak lepas daripada koordinasi dengan pihak UPIKA. UPIKA itu, Pak, unsur pimpinan kecamatan. Oke. Nah, jadi nanti jadwalnya kami kasih tahu sama Pak Camatnya, kami kasih tahu juga sama Ibu PKK-nya, kapan jadwal pembinaannya, seperti itu. Nah, pembinaan ini juga bukan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, juga ada dilakukan oleh pihak di luar kesehatan, yaitu Ibu PKK-nya. Oh, kita libatkan Ibu PKK-nya libatkan langsung. Ibu PKK. Kadang juga ini terima kasih juga kepada Ibu Bupatinya. Oh, beliau aktif gitu ya? Beliau aktif juga, Pak. Ini beliau ini concern juga terkait pelayanan di posyandu. Oke. Luar biasa itu Ibu Bupatinya. Nah, beberapa tahun semalam kami juga ada melakukan lomba posyandu. Lomba posyandu, oke. Lomba posyandu. Lomba posyandu ini juga turut aktif. Pak Bupatinya juga turun, Ibu Bupatinya juga turun. Seperti itu. Nah, Oke. Kita tahu yang menjadi kendala di masyarakat itu adalah PHBS. Ya, PHBS. Penerapan PHBS. Nah, mungkin gambaran untuk PHBS di kawasan wilayah kerja kita seperti apa, Bu Kapus? PHBS di wilayah kita insya Allah sudah berjalan dengan bagus ya, Pak, ya. Mulai seperti PHBS contohnya kita sudah ODF 12 desa mulai tahun ini kita ya, Pak Rizky ya, mulai kita ODF kan 12 desa, dan juga semua itu tidak lepas dari Bapak Bupati. Terima kasih karena dengan bantuan beliau seperti masyarakat tidak mempunyai WC. Oke, Mungkin iya, sudah benar. biasa, mungkin seperti Kecamatan Limau Bintang ini biasa dengan sungai yang Sungai bawahnya, langsung gitu ke sungai gitu ya, benar-benar. Jadi terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberi ke masyarakat, mungkin ada WC umum. Bantuannya langsung begitu ya? Ya, langsung itu dari Bapak Bupati ke masyarakat, dan juga itu Ibu Bupati juga ikut serta. Oke, mungkin Bang Rizky kan di bidang Promkes. Iya. Ada hal yang mendasar dalam merubah pola ataupun tata cara sosial masyarakat. Seperti yang disampaikan Bu Kapus tadi. Untuk membiasakan masyarakat dari WC yang biasanya WC di sungai iya, dengan yang permanen gitu. Ini kan ada semacam polanya itu harus dirubah secara maksimal begitu. Nah, mungkin dari Promkes seperti apa cara kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mau beralih dari yang biasanya begini menjadi yang lebih bagus lagi begitu. Jadi cara kami itu di ilmu promosi kesehatan dan ilmu perilaku itu, Pak, kita selalu melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, selalu himbauan. Namanya himbauan ini kan kita ibaratnya, kamu jangan kayak gini ya, itu kan nggak bisa sekali, Pak. Jadi kegiatan ini rutin kami lakukan dalam setahun itu kan 12 bulan, 12 kali itu selalu kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, di mana juga
PHBS ini juga merupakan concern dari Pak Bupati juga, Pak. Ya. Concern dari Pak Bupati itu ada himbauan instruksi Bupati terkait germas. Germas ini juga ada keterkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi itu rutin kami lakukan. Nah, terkait kebiasaan, kadang masyarakat ini ada biasa juga, Pak. Kasarnya dia udah punya WC kadang. Iya. Iya, tapi Benar. ada kebiasaan juga. Benar, kenyamanannya itu Iya, gitu. itu tadi. Nah, tapi ini nih sudah kami sampaikan kepada pihak desa dan ini sudah disurati. Kalau seandainya masyarakat tetap membandel, dia membuang yang namanya kotorannya ke Sungai, ke tempat yang tidak layak yang begitu tidak ya? layak, itu ada sanksinya, Pak. Oh, bahkan kita berkoordinasi dengan pihak aparat desa ya? Pihak aparat desa seperti itu. Habis itu juga di mana concernnya Pak Bupati di sini juga ada itu surat edaran Pak Bupati terkait dihimbau kepada Pak Camatnya, dihimbau kepada pihak desanya terkait disegerakan yang namanya Desa ODF. Desa ODF ini Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan. Sampai sedetail itu Bupati Sampai mengatur ya? sedetail itu, Pak. Iya, Pak. Luar Itu biasa. di awal Januari 2024 itu. Tentunya kan dengan adanya himbauan-himbauan, dengan adanya upaya yang dilakukan, kita bisa mengevaluasi Iya. apakah masih stagnan di situ atau ada peningkatan perubahan perilaku sejauh ini. Wah, udah ada, Pak. Sudah ya? ada. Terkait juga masalah stunting juga. Stunting Iya. ini ada keterkaitan juga dengan PHBS. Iya. Dulu stunting kita di persentase berapa, udah ada penurunan sampai 14%. Itu prestasi luar biasa juga bagi Pak Bupati. Nah, terkait juga masalah Desa ODF, Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang dulu kita hanya di persentase itu di 12-an sekian, sekarang kita sudah ada peningkatan, Pak, untuk Desa ODF itu. Nah, begitu luar biasa lah, ibaratnya Pak Bupati ini concernnya terhadap kesehatan. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, Bu, stunting ini kan menjadi isu nasional. Bukan hanya terjadi di wilayah kita saja, tapi pemerintah pusat pun begitu konsen untuk memperhatikan masalah stunting ini. Karena kita tahu, kalau kita bicara tentang konsep dasar kesehatan masyarakat, gizi, Iya. itulah yang menjadi utama. Karena mulai dari ibu hamil, kemudian lahirnya anak, pertumbuhannya anak, ini akan menentukan tumbuh kembangnya seorang itu apakah mungkin terdampak stunting ataupun tidak. Nah, mungkin di wilayah kita sendiri seperti apa, Bu, penanganan kita sampai mungkin mengajak ibu-ibu tadi memberikan edukasi dan lain sebagainya, dari Bu Kapus seperti apa? Seperti yang tadi kami katakan, Pak, Sapa Sadar, satu pasien satu kader itu. Jadi awal dia pertama sudah jelas dia positif hamil, itu kadernya mulai bergerak positif hamil, jadi sudah mulai bergerak memantau seorang ibu hamil sampai dia cukup bulan. Kalau seandainya nanti terjadi suatu hal, itu Ibu Bupati juga turun ke lapangan memberi makanan ke ibu hamil yang bermasalah. Oke. Seperti kek, itu ada program kita ya Pak Rizky, Yeah. kek itu nanti dipromosikan sama Promkes dan juga orang gizi, Pak, di situ. Jadi pada saat mereka terjadi suatu hal yang berdampak nanti ke arah yang stunting, itu kami sangat cepat menanganinya. Kita langsung respon cepat ya? Karena Coba kita respon. ada tadi kan, Pak, Sapa Sadar tadi. Iya. Oh, karena melalui itu muaranya. Jadi kita ada forumnya juga, Pak. Jadi kami mengadakan rapat setiap bulan, Pak, sama Evaluasi. evaluasi. Jadi yang mana pasiennya langsung ke lapangan, kita langsung terjun. Jadi Bapak Bupati sama Ibu Bupati juga turun melihat pasien tersebut. Tadi yang menarik yang Ibu sampaikan, Sapa Sadar ini bahkan sudah mendapat respon dari tingkat provinsi begitu. Iya, kita lombakan, Pak. Kita Dilombakan Iya. ya. Bagaimana respon dari pemerintah provinsi terkait programnya? Ada enggak rencananya mereka menjadikan ini sebagai pioner untuk dikembangkan wilayah lainnya? Ada, Pak, kemarin, Pak. Kami Oke. waktu kami mengadakan di provinsi, mereka bertanya kenapa kok bisa terbentuknya seperti itu. Iya. Gaji kader dari mana, semua dari mana, Benar. promosikan bagaimana. Ini menarik begitu. Nah, jadi kami di sini dengan ada dukungannya Ibu Bupati dengan Bapak Bupati, kami dengan berjalannya bisa berjalan dengan lancar Sapa Sadar kami tersebut. Tentu Oke. tidak terlepas support sistemnya, Pak. Ya, Nah, kalau seandainya cuma kami yang menjalankan itu tanpa support sistem dari Benar. Pak Bupatinya, tentu ini kan bakal stagnan, Pak. sinergitas antara petugas yang ada di sini dengan pimpinan wilayah ini menjadi hal yang paling dominan. Iya. Karena percuma kalau kita punya program yang bagus tapi tidak disupport, tidak didukung. Dukungan percuma kita ya kan, Pak. Iya, Ya, Pak. Alhamdulillah kita didukung di sini. Didukung, Bu ya. Sangat, Pak. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang terakhir ini berkaitan dengan pemanfaatan IT, Bu. Kita tahu bahwasanya era sekarang
teknologi informasi ini menjadi hal yang sangat mendasar dan tidak bisa kita singkirkan dari berbagai sendi kehidupan. Otomatis dalam promosi kesehatan, dalam pelayanan kesehatan pun, IT harus menjadi alat bantu. Kalau bisa mempermudah akses kita dengan masyarakat, memutus jarak antara petugas dengan masyarakat. Nah, pemanfaatan IT di Puskesmas Rimba Melintang sejauh ini seperti apa, Ibu? Alhamdulillah kita IT sangat bergerak ya Pak di sini, dan juga kami sudah termasuk telemedicine Pak. Oke. Sudah dapat bantuan juga kita WiFi ya Pak Rizky ya. Kita dari Menkes Pak, alhamdulillah. Dan juga kami terhubung dengan rumah sakit dari Pekanbaru, juga kami bisa menghubunginya. Dengan misalnya terjadi suatu hal seperti di Puskesmas Rimba Melintang, kami harus merujuk ke Pekanbaru melalui telemedicine. Oke. Ada tambahan mengenai IT ini Pak Rizky? Kalau masalah penggunaan IT di Puskesmas Rimba Melintang itu sudah sangat baik lah Pak. Ya. Nah, ini kan juga terkait dengan visi misi yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait pelayanan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat itu, keluhan masyarakat langsung kita tanggapi. Contohnya, misalnya pemanfaatan IT, pemanfaatan pelayanan yang ada di Puskesmas, kita sudah terkoneksi dengan yang namanya sosial media ya. Apalagi ini masyarakat survei bahkan sampai 60% lebih itu masyarakat sudah mengakses yang nama Facebook. Kami sudah menggunakan Facebook, Pak. Kami juga sudah menggunakan yang namanya Instagram. Kami juga sudah menggunakan yang namanya YouTube, ya. Kami juga sudah menggunakan yang namanya website. Nah, website ini tidak terlepas dari yang namanya dukungan dari pimpinan daerah, seperti itu. Di mana gunanya website ini masyarakat bisa mengakses jenis-jenis pelayanan apa aja yang ada di Puskesmas. Ada semua kita berikan di sana ya. Bahkan sampai di website itu siapa-siapa saja tenaga kesehatan yang ada. Misalnya nanti masyarakat mau request, kita mau dokter ganteng aja lah, seperti itu. Pelayanannya kita, itu, sudah ada. Semuanya sudah ada. Di mana kontak aduannya. Ini awalnya rancangan di tahun 2023, karena kita ada namanya nanti seperti akreditasi seperti itu ya, penilaian ombudsman, ini sangat disupport sama Pak Bupati. Nah, jadi Pak Bupati menginstruksikan Dinas Kominfo dan kami berkoordinasi dengan Dinas Kominfo atas instruksi Pak Bupati. Akhirnya website itu terbuatlah. Oke. Sedemikian rupa. Luar biasa. Ini merupakan langkah-langkah inovatif yang memang harus terus dikembangkan. Tadi seperti disampaikan Bu Kapus, kita sudah masuk ke tahapan utama ya. Dan mudah-mudahan kami doakan bisa segera menjadi paripurna. Amin. Dan ini terjadi peningkatan loh, Pak. Terjadi peningkatan ya? Iya. Dulu kita di tahun penilaian di akhir 2018 kita akreditasi, itu akreditasi kita di Madya, Pak. Nah, jadi ibaratnya tingkatan itu ada 4 kelas, Pak. Ada kelas dasar, Madya, utama, paripurna. Nah, gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2023 semalam, di November tepatnya itu, kami mendapatkan peringkat utama, 1 tingkat di atas sebelumnya. Dan tidak akan berhenti di situ, begitu ya? Insya Allah bakal terjadi peningkatan, Pak, tentunya. Oke, terima kasih Pak Rizky atas waktunya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Bu Kapus. Menarik pemirsa, dari Puskesmas Rimba Melintang kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah program Sapa Sadar. Nah, program ini program inovatif yang ada di Puskesmas ini dan sudah mendapat perhatian di tingkat provinsi. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hilir. Saya Heru Rinaldo dan seluruh kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.